'Cause nobody wins these waiting games. You push and you pull, but you should stay, stay. Yeah. Roll me up, tie me down, 'cause I don't wanna leave your side. I swear you never know. Halo, kembali lagi dengan aku Nitabi94. Nah, oke guys, jadi kalian jangan salfok dengan totol-totol di wajah aku. Jadi ini tuh adalah satu jenis obat khusus menghilangkan merah-merah setelah treatment ya guys. Nah, jadi ini tuh aku totol-totol karena beberapa minggu lalu waktu aku treatment kondisi merahnya itu belum mendingan, jadi masih kayak ada merah-merah, cuman udah nggak banyak lagi karena produk ini. Jadi produk ini sejenis obat totol jerawat juga, cuman dia cara kerjanya itu bagus banget menurutku. Tapi hari ini kita lagi nggak bahas tentang obat jerawat. Jadi untuk review obat-obat jerawat yang aku pakai nanti aku buat videonya lagi ya. Jadi hari ini aku mau memberitahu kalian hasil dari Dermapen pasien aku menghilangkan bekas jerawatnya. Dan ini adalah info hari ke hari wajah dia. Nah, jadi kita nggak usah berlama-lama dan pastinya kalian jangan skip video ini karena video ini sangat bermanfaat untuk kalian boleh dengar, dan juga kalau misalnya kalian punya keahlian kalian bisa lakukan sendiri ya guys di rumah. Treatmentnya dengan aman pastinya. Nah, jadi sebelum aku membahas hari ke hari, aku mau tunjukin kalian dulu foto dia sebelumnya, di mana ada beberapa flek di wajahnya, yaitu fleknya sebenarnya bukan flek bintik-bintik, tapi lebih ke bekas-bekas jerawat. Dan juga dia punya di hidungnya ini komedo yang tebel banget guys, sampai komedo itu warnanya kehitaman ya guys. Nah, jadi ini adalah foto dia sebelum treatment ya guys, sebelum treatment. Ini kalian lihat dulu ya. Nah, kalian sudah lihat fotonya ya. Itu adalah before sebelum dia treatment Dermapen di Nita Beauty. Nah, jadi kondisi wajahnya juga sebelum aku treatment, aku tanya dulu ya guys, dia itu lagi dalam perawatan krim atau dia itu ada tanam benang atau dia itu ada filler ya. Jadi untuk pengguna tanam benang ataupun filler tidak dianjurkan untuk Dermapen. Nah, oke, dan selanjutnya aku tanya dulu dia wajahnya itu masuk kategori sensitif atau wajahnya itu normal atau berminyak gitu ya. Jadi benar-benar aku tanyain dulu. Jadi sebenarnya kenapa terjadi ada bekas jerawat dan juga ada komedo? Sebelumnya dia nggak pernah ngalamin itu, tapi setelah dia feeling di salah satu dokter di Pekanbaru, di klinik di Pekanbaru, dia mengalami yang namanya kerusakan skin barrier ya, karena waktu itu dia biasanya kalau kita melakukan feeling kita bakalan dikasih yang namanya sunscreen. Jadi waktu sunscreennya habis, dia tidak membeli sunscreen atau memakai sunscreen. Jadi dia sama sekali nggak menggunakan sunscreen. Padahal yang namanya peeling itu adalah terjadinya pengelupasan. Kalau misalnya pengelupasan itu terjadi, otomatis wajah kita sebenarnya sensitif ya guys sama cahaya matahari atau debu-debu di luar sana. Jadi kita memang harus benar-benar menggunakan sunscreen ya. Nah, jadi kondisi wajah dia begitu karena kurang perawatan setelah dia feeling ya guys. Karena aku nggak bisa bilang bahwa feeling itu nggak bagus, tapi feeling itu sebenarnya kalau menurut aku pribadi juga lebih ke cocok-cocokan ya. Karena aku pernah feeling di bulan 2 kemarin aku mengalami luar biasa terjadi jerawat parah banget ya, seperti yang udah aku buat di video-video aku sebelumnya. Oke, nah sebelum ke hari
hari pertama dia treatment, nah aku mau membahas dulu apa yang aku gunakan di treatment kali ini ya. Yang pertama pastinya aku harus menyediakan semua alatnya, mulai dari handscoon, dari untuk facial itu aku biasanya nggak minta uang lagi tambahan, nggak pakai uang tambahan lagi, jadi facial itu gratis. Jadi di facial itu aku pastinya menggunakan produk-produk yang memang disesuaikan dengan kondisi wajah dia. Nah, jadi tahap pertama sebelum aku melakukan treatment, yang pertama aku membersihkan wajahnya dulu ya guys, membersihkan wajahnya, terus aku facial dulu, terus aku sedot komedonya dulu, aku bersihkan komedonya, dan pastinya untuk menyedot komedo ini aku menggunakan alat penyedot komedo ya guys. Nah, jadi setelah semuanya rampung bersih, barulah aku membersihkan wajahnya menggunakan alkohol 70%. Sesudah aku bersihkan pakai alkohol 70%, barulah aku memberikan dia anestesi. Kenapa sih banyak banget alkoholnya gitu loh? Jadi alkohol ini adalah antiseptik, hanya saja nggak boleh dipergunakan secara berlebihan ke wajah ya. Jadi bisa digunakan kalau misalnya kalian memang pas kondisi mau treatment aja ya guys. Nah, jadi sebelum aku melakukan semuanya itu pastinya aku membersihkan tangan aku dulu. Aku menggunakan handscoon dulu ya guys. Jadi alat yang paling harus kalian persiapkan dulu adalah handscoon, alkohol, dan pastinya kalian juga harus mempersiapkan anestesi supaya wajahnya itu nggak terlalu sakit waktu kita melakukan treatmentnya ya. Dan pastinya kalian harus ada alat dermapennya dan jarumnya itu bisa sih berapa pin pun bisa, yang penting dia paling sedikit 12 pin ya. Itu biasanya yang digunakan untuk melakukan dermapen ya. Nah, ini dia ini dia sesudah aku treatment, dan di hari pertama ini dia wajahnya ya guys. Kalian bisa lihat. Oke, setelah kalian lihat foto dia di hari pertama aku treatment, kondisi wajahnya itu memerah. Nah, untuk mengatasi kemerahan ini, fungsi dari krimnya itu adalah mengurangi kemerahan, dan pastinya karena krim yang aku kasih itu kandungannya kolagen, jadi kolagen itu membantu memperbaiki sel-sel yang rusak ya guys, supaya tumbuh sel-sel yang baru pada kulit ya. Jadi saya anjurkan dia memakai semua rangkaian produk yang udah aku siapkan, termasuk serum, krim, dan sunscreen. Dan aku selalu kasih tahu buat semua pasienku produk yang nggak boleh mereka skip itu adalah sunscreen, karena sunscreen ini sangat penting sekali untuk melindungi kondisi wajah yang seperti itu ya guys. Nah, setelah itu aku juga selalu mengingatkan pasienku untuk sedikit mengurangi kegiatannya di luar rumah ya. Jadi karena kenapa, wajah yang seperti ini tuh sebenarnya rentan banget untuk cahaya matahari. Pokoknya yang panas-panas ya guys. Jadi kalau misalnya benar-benar bisa dikurangin, kurangin. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kamu bisa tetap menggunakan sunscreen ya guys. Oke, nah ini adalah foto di hari kedua dia aku treatment. Wajahnya itu udah sedikit berkurang kemerahannya, sudah memasuki menghitam, walaupun menghitamnya tuh tidak terlalu signifikan ya guys. Jadi masih ada merah-merahnya dikit, masih ada hitam-hitamnya dikit. Nah, ini bisa kalian lihat fotonya di hari kedua. Nah, itu tadi foto dia di hari kedua. Kalian udah lihat, dan itu kondisinya kulitnya itu udah memerahnya itu udah mulai berkurang, tapi dia udah memasuki tahap menghitam. Hanya saja penghitamannya itu nggak terlalu gimana-gimana ya guys. Nah, menjawab semua pertanyaan ini,
yang sering terjadi adalah ketakutan para pasien itu kalau terjadi meradang. Nah, untuk menjaga peradangan itu seperti yang udah aku kasih tahu ya di video-video aku sebelumnya, penggunaan dari alkohol 70% itu di akhir treatment sangat penting menentukan bagaimana treatment itu tidak terjadi peradangan ya. Jadi biasanya peradangan itu terjadi di hari kedua. Nah, untuk pasienku sendiri guys, di hari kedua itu tidak ada sama sekali peradangan ya. Karena kenapa? Karena di hari terakhir dia di step terakhir dia treatment, aku bener-bener memberikan dia alkohol walaupun perih tapi hasilnya memuaskan ya guys. Dan ini adalah foto dia hari ketiga. Menghitamnya itu nggak terlalu hitam-hitam banget, tapi dia udah mulai seperti ada pengelupasan ya guys, udah mulai ada pengelupasan. Makanya yang merah-merah tadi, yang hitam-hitam tadi di foto pertama, di foto kedua itu udah mulai memudar ya. Nah, kalian udah lihat kan di foto hari ketiga. Nah, jadi di sini aku jelaskan juga ya, untuk mempercepat proses pengelupasannya itu, kalian harus benar-benar tidak boleh men-skip semua produk yang ada. Nah, satu lagi, kok bisa cepet sih Kak gitu ya? Karena aku punya teknik ini tuh tergantung kondisi wajah seseorang. Jadi biasanya kalau untuk bopeng itu biasanya dia agak lama memang ya. Tapi ada beberapa pasien aku mau bopeng, mau dia apapun, dia cepet juga prosesnya gitu. Karena kenapa? Seperti yang aku bilang tadi, di step terakhir aku menggunakan alkohol jadinya nggak terjadi peradangan yang menambah permasalahan di wajah mereka ya. Jadi alkohol itu gunanya bukan cuma hanya membersihkan, dan juga dia mematikan bakteri-bakteri ketika kita lagi treatment. Karena kan kita kan men-treatment keluar darah. Nah, selama kita men-treatment mereka itu pastinya ada kumannya di sana. Dan kalau misalnya kita tidak membersihkan darahnya itu, hanya kita bersihkan dengan pembersih biasa atau kita pakai tisu aja, nah itu tidak akan efektif membersihkan wajahnya. Jadi dalam melakukan dermapen itu, tingkat kebersihan itu sangat membantu sekali mengurangi yang namanya peradangan. Oke, nah ini dia di foto hari keempat, wajahnya pengelupasannya sudah mulai sangat-sangat menipis guys. Jadi bekas-bekas jerawatnya yang di pipi-pipinya udah mulai memudar banget. Jadi ada tinggal beberapa sisi yang memang lumayan lumayan tebal gitu bekasnya. Jadi itu yang belum 100% mengelupas. Dan ini adalah foto dia di hari keempat. Nah, setelah kalian lihat foto di hari keempat udah mulai bersih banget ya guys wajahnya. Nah, dan kali ini aku mau jelaskan secara detail lagi apa-apa aja yang mau aku pakai. Mungkin kalian belum terlalu jelas mendengarkannya. Jadi yang pertama pastinya aku menyediakan semua alatnya. Yang pertama adalah dermapennya, yang kedua jarumnya, yang ketiga alkohol 70%, yang keempat betadine, yang kelima adalah handscoon, dan yang keenam adalah tisu ataupun kapas ataupun pokoknya sejenis alat yang bisa membersihkan wajah ya guys. Tapi yang pasti hanya ada 2 jenis biasa yang aku gunakan, tisu atau kapas pembersih ya. Oke, ini untuk jenis-jenis alatnya. Nah, untuk produknya sendiri adalah serum, krim ya. Jadi serum ini kalian pakai ketika treatment ya. Dan setelah treatment kalian juga harus memakai serum, tetapi sudah dibarengi dengan krim dan pastinya sunscreen ya guys. Oke, nah itu kurang lebih itu adalah alatnya. Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya, kalian bisa
WA aja, kontak aku yang ada di deskripsi. Mana tahu kalian mau tanya-tanya sesuatu yang mungkin aku bisa membantu kalian. Nah, oke, untuk keoriginalan produk itu, nah itulah yang sangat penting juga yang harus kalian ketahui, karena produk yang kalian pakai itu kan kalian olesin ke wajah, dan pastinya produk kalian itu harus BPOM atau benar-benar original ya guys. Nah, itu juga harus kalian perhatikan. Nah, ini adalah foto di hari kelima, wajahnya udah bersih banget dan dia sangat puas. Ini ada foto di hari kelima dan kalian bisa membandingkan lah ya, di hari pertama, di hari kelima. Dan itu semua aku minta dia kirimin. Jadi itu sama sekali tidak ada diedit, itu benar-benar dia kirimin dari chatnya. Jadi ini aku lampirkan chat-chatnya dia di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat, dan di hari kelima. Kalian bisa lihat. Jadi testi kita real karena memang aku melakukannya sesuai dengan prosedur, dan pastinya sebelum aku melakukan treatment ini aku sudah belajar ya guys. Jadi buat teman-teman yang di sana, kalau misalnya teman-teman belum tahu, teman-teman harus benar-benar belajar dulu ya guys. Nah, kalian nggak boleh lakukan ini sama orang lain kalau misalnya kalian nggak ada ilmunya sama sekali ya guys. Oke, ini dia foto hari kelima dan chattingan aku, dimana aku benar-benar memantau dia, meminta dia kirimin foto-fotonya dari hari pertama sampai hari kelima. Oke guys. Oke, itu dia hari kelima dan chattingan kami di mana aku benar-benar memantau pasien aku ya guys. Nah, oke, dari semua kesimpulan atau info tentang perubahan wajah pasienku, sebelum kalian melakukan treatment ini, kalian harus memperhatikan 3 hal ini adalah kebersihannya, kondisi kulit, dan produk yang kalian pakai. Jadi ketiga hal ini harus benar-benar kalian pelajari dulu ya guys. Nah, kalau untuk produk, kalian harus benar-benar mencari produk yang original dan produk yang sudah ber-BPOM. Kalau untuk kebersihannya, kalian pastikan mulai dari step awal sampai step akhirnya, kebersihan itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah ini selalu aku tekankan untuk kalian, kondisi kulit, karena kondisi kulit itu sangat-sangat mempengaruhi hasil. Jadi untuk yang flek, untuk yang jerawat, untuk yang bopeng, semuanya berbeda kalau versi di aku ya. Kalau misalnya kalian melakukan sendiri di rumah, kalian bisa lakukan dengan caraku, atau mungkin kalian bisa cari info yang lain. Tapi yang pasti kurang lebih ini adalah caraku dari semua yang aku lakukan untuk aku dan untuk pasienku, sama sekali tidak ada peradangan dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Nah, untuk keberhasilan apakah sekali treatment itu sudah membuahkan hasil, tergantung kondisi kulit. Kalau misalnya kulitnya parah, fleknya parah, bekasnya parah, bopengnya parah, itu bisa berkali-kali ya guys. Jadi semua yang namanya kecantikan itu tidak ada yang instan, semuanya berproses. Nah, untuk rasa sakit yang ditimbulkan dari dermapen itu lumayan sakit ya guys. Tapi cantik itu tidak ada yang tidak sakit kan. Oke, itu aja dulu seputaran dari info perubahan pasienku. Nanti kita bisa lanjut lagi, karena di video yang akan datang aku akan membahas produk-produk untuk mengatasi jerawat sebelum kalian melakukan treatment dermapen. Nanti bakalan aku review apa-apa aja yang aku pakai ya guys. Nanti kalian bisa baca deskripsi aku, di situ aku bakalan buat keterangan-keterangan yang penting dan kontak aku yang bisa kalian hubungi kalau misalnya kalian pengen membeli sesuatu produk
dari aku ataupun ada yang mau kalian tanyain. Oke, jangan lupa ya guys, kalian like, komen, share, dan pastinya di subscribe dulu supaya aku makin makin rajin banget untuk memberi info-info seputaran kecantikan. Jadi bakalan banyak banget video-video yang nanti bakalan aku bagikan seputaran perawatan wajah, seputaran rambut, perawatan rambut, pokoknya semuanya. Jadi kalian harus benar-benar sering pantau channel aku. Bye bye. Nita di 94.